Padahal awalnya bareng, bareng. Terus akhirnya posisi lu di depan. Iya gitu. Dan setelah mereka balik, lu balik ke teman-teman lu bikin parfum. Karena memang mungkin aku kan harus double ya. Aku harus jadi positifnya ya. Bener begitu Om? Bukan papaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan. Kenapa lemes banget sih lu? Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Di episode kali ini kita kedatangan wanita cantik luar biasa. Udah lama nggak ketemu. Kita dulu pernah satu produksi dan sekarang dia punya karya baru. Bakalan kita bahas nanti. Kita sambut ini dia, Risti Tagor. Assalamualaikum Bu Risti, terima kasih udah mampir di Om Wen. Apa kabarnya sih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau di sini manggilnya Om dong ya? Berarti Oh iya dong. Iya, emang dari dulu kan lebih tua gue daripada gue. Dari dulu dia muda banget, gue udah tua banget ya. Risti, Iya. apa nih kesibukan lu sekarang? Sekarang kesibukannya masih tetap sama, ngurus anak-anak. Terus juga emang alhamdulillah di tahun ini ada proyek baru, film. Film? Iya. Setelah sekian tahun berarti anak udah 3 nih? Iya. Jadi sekarang kayaknya udah ada kesempatan lu untuk kembali beraktivitas secara dunia entertain seperti biasanya. Karena lu ngerasa bahwa lu punya tanggung jawab lebih untuk ngurus anak-anak lu kan? Iya, dan emang targetnya kayak udah kangen banget sih pengen acting tapi nungguin mereka SD deh emang gitu. Dan ternyata emang didengar sama Allah, mereka udah SD baru deh aku bisa mulai kegiatan lagi sekarang. Oh, lu memang bener-bener target anak terakhir SD? SD dulu, karena kan pasti waktunya banyak ya, kayak udah lepas kayak TK, ngurusin segala macam, baca tulis dan lain-lainnya, udah tenang gitu sekarang, jadi udah bisa kegiatan. Berarti untungnya target lu emang anak gua SD, ya. Gua syuting lagi. Ya. Kecuali target lu, anak gua harus jadi kepala sekolah nih, baru gua syuting. Gak syuting dong ya. Udah selesai dong ya. Terlalu tua, sorry. Jauh loh itu. Nah itu berarti gimana lu ngejaga passion lu itu tetap ada gitu? Karena kan lumayan lama dong, hitungannya 13 tahun dong. Kalau film tuh 15 tahun berarti. Nggak main film 15 tahun. Tapi sebenarnya kemarin tuh pas ngobrol-ngobrol awalnya aku kira 9 tahun. Karena aku tetap jalan sinetron terus kan, stripping masih jalan. Terus kayak tahun lalu pun ada tawaran stripping aku coba ambil. Tapi ternyata kayaknya aku belum siap karena anakku masih TK kan. Jadi kayak kayaknya stripping tiap hari nih kayaknya aku belum bisa deh gitu. Tapi buat ngejaganya aku tetap kayak tetap nyanyi lagu religi. Jadi tetap ada kegiatan lah ya off air gitu kan, atau bintang tamu masih tetap, tapi memang yang komitmen acting tuh belum sama sekali aku ambil. Dan alhamdulillahnya bisa dapat judul ini tuh sebenarnya kayak afirmasi tahun 2023 gitu. Aku agak bingung manggil Om ya. Enggak biasa. Enggak usah bingung. Gua enggak ada masalah lu panggil gua Om asal jangan minta uang kos aja. Masih aman. Terus lanjut. Kos ya kan ya. Iya, alhamdulillah. Terus habis itu emang afirmasi 2023. Ya, 2023 tuh ngomong sama tim tuh kayak tahun depan pengen main film deh, tapi apa ya bismillah deh gitu. Dan ternyata ya Allah tuh kan maha mengabulkan doa atau diganti dengan lebih baik. Dapatlah nih judul Home Sweet Loan ini dan ternyata ini kayak bikin happy banget, PH-nya bikin happy, sutradaranya juga gitu, dan ceritanya juga ternyata ada kasih dari buku gitu. Jadi kayak happy comeback-nya tuh pas ya, banget. momentumnya pas. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya awal karir lu tuh apa? Lu model atau langsung terjun ke dunia TV atau bagaimana sih sebenarnya? Oke, kalau awal banget ada di dunia TV tuh sebenarnya TK aku main iklan. Oke. Jadi TK tuh main iklan, terus kayak foto-foto model majalah gitu kan. Mungkin kalau tahu ada dulu iklan kayak bunga-bunga di mana-mana. Itu aku tuh TK tuh aku umur 4 tahun. Gitu. Itu iklan pertama lo? Iklan pertama aku. Terus abis kalau iklan pertama Mas Tukul, lu tahu gak? Enggak. Ada yang tahu ya? Ya. Kan mungkin sesama pemain film tahu gitu, sesama bintang iklan tahu. Tahu enggak? Hah? Om Teddy tahu enggak? Ya kalau gua tahu, masa gua nanya sama lu? Oke, iklan pertama lo itu apa produknya apa? Waktu itu Maharum Ruangan, terus sempat kayak ya obat buat anti nyamuk, terus susu bayi, pokoknya TK tuh aktif lah ya. Tapi ternyata pas SD stop nih, sama orang tua nggak boleh. Sebentar, lu bisa jadi bintang iklan pada saat itu emang kemauan lu atau orang tua lu
sadar bahwa lu punya potensi, akhirnya lu disalurkan untuk jadi Oke, yang bintang iklan? pasti bukan kemauan aku ya, tapi lebih kayak karena ada kesempatan ditawarin, terus mungkin temennya mama atau gimana nggak taunya lolos gitu kan. Ya udah jadinya akhirnya main iklan, jadi model gitu. Tapi aku tuh bukannya ikut lomba gitu loh, kan ada anak-anak yang emang dia nih, aduh nih kayaknya pinter nih bisa jadi lomba foto, lomba fashion show, itu aku nggak kayak gitu. Terus pas SD stop, jadi mama papa berpikir bahwa anak tuh sekolah. Oke. Jadi karena yang tugasnya cari uang itu orang tua. Gitu. Jadi ya udah akhirnya aku nggak ngelaluin lagi tuh proses itu SD, SMP, SMA, temen-temen ikutan majalah. Sebentar, orang tua lu berpikir bahwa stop, itu setelah berapa iklan? 3 iklan. Oh udah cukup duitnya, makanya dibilang stop. Bisa jadi. Kalau baru satu kayaknya tahan dulu ya. Begitu 3 kayaknya udah cukup nih. Udah cukup buat biaya sekolah. Nanti aku tanya ya di rumah ya, langsung mau ditanyain. Oke. Terus lanjut. Ya udah akhirnya. Sorry, gue potong. Untungnya lu berarti memang nggak ikut kayak fashion show, lomba-lomba kayak gitu. Jadi lu nggak ngerasain jalan di catwalk, terus muka menor-menor kayak gitu nggak ngerasain ya? Enggak, cuma pernah pas TK tuh 1 kali ikut lomba Kartini. Terus kata mama, kelamaan nunggu juaranya pulang aja. Nggak tahu besoknya dapat piala juara 1. Loh? Jadi nggak tahu kalau aku menang. Jadi emang ya kayak mama papa tuh cuma kayak ya udah kalau emang anaknya mau punya potensi ya biarin aja gitu. Tapi sama sekali nggak ditargetin bahwa anak gue mesti jadi apa nih, nggak sama sekali gitu. Terus ya udah akhirnya SMA, dia salah satu geng teman-teman kan pada ikutan majalah yuk gitu ya, kita ikutan daftar. Izin dulu sama mama, lama tuh bujuk-bujukinnya kayak ini kan teman-teman ikut mah, belum tentu menang, belum tentu sibuk gitu. Dapat izin sama mama, boleh, ternyata masuk tuh lolos 100 besar. Terus masuklah ke 70 besar. Pas mau ke 50 ngumpul di satu mall. Ngumpul di satu mall, harus foto ulang. Di situ ada acaranya besar. Nunggu di salah satu kafe, ternyata banyak tuh yang kayak ngasih kartu nama PH, terus manajemen, agency, gitu-gitu lah ya. Asuransi. Nawarin asuransi, nawarin apa lagi deh. Terus sampai satunya itu ada kayak segerombolan orang-orang. Gue kebayang nih, ini model lagi ngumpul terus ada bapak-bapak gitu pede gitu. Maaf nih, saya ada premi 500.000 nih. Bisa cover semua dan segala macam. Terus aku tetap tanya mama aja gitu. Tanya mama ya, oke. Lanjut. Ya berarti udah, akhirnya 50 besar itu ngumpul. Nah tiba-tiba ada beberapa orang datang terus bilang dia mau main iklan nggak, katanya gitu kan. Terus aku tetap jawabnya, oh bentar saya panggil mama dulu, tanya mama aja. Aku bilang gitu kan. Ternyata orang-orang itu adalah sponsor utama acara tersebut. Jadi akhirnya aku nggak nyampe nyelesain majalah, aku iklan jadi brand ambassador brand tersebut. Lompat tuh alhamdulillahnya, jadi kayak dapet rezeki dari Allah tuh lompat langsung brand itu. Setelah itu ya udah langsung kayak sinetron apa. Jadi ya mungkin cerita orang berjuang di karir kan beda-beda ya. Gitu. Dan alhamdulillah aku dapat kemudahan sih saat itu. Berarti lu nggak nyelesain itu kompetisi? Enggak. Jadi justru memang karena aku brand ambassadornya, jadinya ada kunjungan mereka ke pabrik waktu itu parfum itu. Ya aku di depan tuh bareng sama orang-orang dari perusahaan itu, mereka jadi yang ikut kelasnya. Gitu. Ya itu. Padahal awalnya bareng, terus akhirnya posisi lu di depan. Iya gitu. Dan setelah mereka balik, lu balik ke teman-teman lu bikin parfum? Enggak. Oh, gua kirain kerja di pabriknya. Sorry. Dapat ilmu ya. Iya. Yang penting jawab dulu. Brand ambassador. Teman-temannya pulang, ayo balik lagi kerja. Jadi, ini untung gue udah makan siang ya, kalau nggak agak mikir. Iya. Apa sih parfumnya? Waktu itu Pucel. Oh, Pucel. Okay. Iya, itu. Oh, teman-teman nggak paham ya? Mereka beli parfumnya yang ini ya, yang tester ya? Yang kecil-kecil tuh, yang kecil-kecil. Mereka ini, teman-teman kita ini yang di depan ini, mereka itu hampir bisa dibilang jarang beli parfum, Ti. Oke. Terus pakai apa mereka? Jadi mereka kalau kira-kira butuh kayak harum-harum gitu, mereka emang sengaja jalan ke mall, nyamperin counter-counter bagi-bagi parfum. Bagi-bagi testernya ya? Boleh tes. Nah, dia ambil tuh dalam ini dibalikin. Ini diambil parfumnya. Baru jalan kemana-mana. Atau enggak bener kata Sandy Ambon nih, diambil kertasnya tuh tempel-tempelin. Jadi semua wangi ada nyampur jadi satu. Kalau lu dari kecil udah berkarir bisa dibilang, sekolah lu gimana? Nah karena emang baru bisa mulainya itu di SMA, jadi baru ngerasain taunya syuting dan lain-lain tuh kelas 2 SMA. No, I mean sekolah lu bagaimana? Ya normal aja. Normal aja? Nggak homeschooling? Enggak, aku nggak. Jadi emang justru itu sih aku syukurin ya, karena ternyata emang sekolah tuh kan bukan cuma soal naik kelasnya dan lulusnya ya, tapi banyak kayak pertemanannya, banyak yang bisa kita pelajari di situ. Betul. Gitu. Nah lu seorang Risti Tagor di masa-masa kecil, masa sekolah, SD, SMP,
SMA tuh sosok yang kayak gimana? Ya anak pada normalnya aja sih ya main ya pas SMP udah mulai ada geng-geng tuh kan tim cewek-cewek terus kan apa ya ikut-ikut ekskul apa. Apa? Lu ekskul apa? Cheers. Wow. Iya. Iya lagi Cheers iya, Paskibra iya, Mading iya, paduan suara iya gitu. Okay. Paskibra juga ikut? Paskibra ikut. Tapi nggak kepikiran untuk kayak ikut audisinya untuk sampai ke tingkat nasional? Enggak, karena Paskib itu aku enggak ekskul Paskib tapi ditunjuk sama kakak kelas buat ikut Paskib pas SMA dan karena aku tuh kayak gampang pingsan gitu Kak sebenarnya. Jadi pas aku Paskib, aku bertugas megang bendera udah selesai udah gak kuat tuh. Jadi pas udah balik ke barisan baru aku pingsan. Karena sebenarnya aku gak kuat matahari sekencang gitu. Makanya kayak jangankan nasional, cuman itu kayak ya udah emang alhamdulillah dapat prestasi lagi aja ya, gitu. Alhamdulillah. Iya. Berarti segitu gampang capeknya lo? Pada saat dulu itu emang kayak gitu, tapi ya sekarang tambah lama ya, apalagi dunia syuting kan yang kita nggak bisa manja-manja ya, jadi ya udah lebih kuat lah pastinya. Oh berarti dulu lu emang termasuk anak manja? Ya mungkin gitu kali ya, yang emang pada umumnya aja sih cewek-cewek yang kalau aku pribadi, aku tuh emang karena aku ada asma. Oke. Terus ya lumayan cukup ringkih lah ibaratnya, jadi kayak kalau udah upacara tuh udah siap-siap kayak duh ini kuat nggak ini upacara ya, kuat nggak ini upacara gitu. Karena kan emang setiap Senin kan dijemur di bawah matahari kayak gitu, zaman dulu gitu. Gua juga termasuk yang suka juga baris berbaris tuh. Zaman sekolah seneng banget kalau udah ditunjuk jadi entah pemimpin upacara, iya, bener. entah pengibar bendera segala macam. Ada satu waktu, gua waktu zaman SMA, ini tololnya gua. Jadi temen gua ditunjuk, kan ganti-gantian ya, ditunjuk jadi pemimpin upacara. Cuma dia males, tapi dia kaya. Terus dibayar gua untuk gantiin dia jadi pemimpin upacara. Ya mungkin ada take and give ya. Ketika gua menerima uang itu gua harus menerima juga kesakitan. Jadi lu bayangin pemimpin upacara waktu SMA kan di tengah. Iya. Lu bayangin. Anggaplah dari sejam upacara dijemur. Bukan masalah dijemur, di menit ke-20 gua pengen BAB. Gua pengen jadi bukan mataharinya ya? Waduh, Risti, itu mah matahari udah santai bro. Udah gak gua pikirin, gua pengen boker. Gila lu. Dan gak mungkin dong izinnya kan? Ya gak mungkin Mamin. Siap boker gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Tapi somehow gue lupa. Tapi yang pasti seingat gue ngantongin karet pada saat itu. Diapain tuh karetnya? Jadi karetnya gue ikat di jari gue. Jadi ini juga tips yang biasa gue lakukan ketika gue pengen BAB mendadak. Gue siap karet, gue ikat. Okay. Nah ketika ini sakit, fokusnya kita ke sini gitu. Bukan ke sakit perutnya. Bukan ke sakit perutnya. Ya. Alhamdulillah selesai. Tapi jari gua ungu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Dan ternyata lu emang begitu banyak kegiatan yang lu ikutin ya? Iya, memang dari dulu. Dan gitu. memang elunya juga suka. Dan aku seneng. Aku emang kayak dari dulu emang seneng seni, seneng organisasi gitu-gitu sih emang. Seneng yang berhubungan sama itu. Organisasi berarti lu OSIS juga? Waktu itu udah OSIS, mau jadi ketua tapi nggak boleh sama mama. Jadi karena memang mamaku tuh di karena zaman gak ada dulu. pialanya? Enggak, bukan. Mama lah, kita nggak ngumpulin piala. Cuman mama tuh kayak, mama tuh enggak juga dong. Gak boleh beli. Jangan loh. Jadi emang kalau kayak mama tuh takut banget itu loh. Kayak misalnya mau camping lah, mau apa tuh mama tuh takut. Jadi aku justru ngerasain kayak bisa camping dan lain-lain tuh justru setelah udah punya anak. Karena udah punya kuasa atas diri sendiri. Barulah aku bisa traveling, bisa apa-apa. Karena mama tuh kayak parnoan gitu zaman dulu tuh di zaman itu. Mungkin karena aku anak paling kecil, perempuan paling kecil gitu kan. Kan mama udah gede, kenapa mama takut camping? Karena aku kan dilepas, misalnya kayak acara pramuka yang nginep tuh atau nggak study tour itu tuh mama kayak nggak usah lah gitu. Dan sekarang itu pun begitu sama anak-anakku. Jadi mama kayak nggak usah deh, biarin aja mah gitu. Akunya justru kayak biarin aja nggak apa-apa gitu. Mamanya sampai sekarang pun masih tetap punya kekhawatiran, emang orangnya mungkin lebih banyak worry gitu. Pasti ada alasan kenapa mama segitu khawatir sama lo. Ya mungkin karena sayang banget sama aku mungkin. Positifnya ya. Bener begitu Om? Bukan papaku, bukan. Dia bukan papaku. Gue emang bukan.
Berapa bersaudara sih lu? 3. 3 saudara. Lu Ya, anak ke... aku sekarang 4. Jadi aku tuh 14 tahun jadi paling kecil, abis itu SMP baru aku punya adik. Oh, Jadi bontot nggak jadi. Oke. Kakak lu cowok? Cowok, cewek, aku baru adikku cowok lagi. Nah lu kan sempet jadi anak bungsu nih. Yes. Mungkin itu kali alasan Iya, nyokap jadi- segitu proteknya sama lu. Jadi emang dua-duanya kayak apa-apa tuh aku gitu lah, disayang. Apa sekarang pun gitu. Tapi kesel gak? Kesel. Kesel lah, karena kepengennya ya pasti kan karena gini, kalau kita main sama temen-temen kan kayak temen-temen nginep di rumahnya, mama gini, ya udah semalam apapun tapi pulang gitu, jadi nggak boleh nginep. Oke. Kayak gitu. Terus misalnya kayak ma temen-temen nih perpisahan sekolah, oh ya udah kalau mau ikut aja tapi pulang gitu, jadi nggak boleh nginep sama mama. Nah, Atau nggak ditemenin mama, tapi itu pun nggak jadi. Pas SMA pun kayak perpisahan tuh waktu itu pada kemana ya, Bali deh kalau nggak salah. Oke. Ya aku nggak boleh ikut, dan aku juga anak yang kayak nurut aja, ya udah kalau nggak boleh ya masih dipaksa. Aku tuh cuman kayak tipe yang kalau misalnya itu takut kenapa-napa juga, jadi ya udah nurut aja, santai aja. jadi nggak ada perlawanan yang bergejolak di diri lu kalau... Di diri ada, tapi di nyatanya ya udah nggak apa-apa gitu. Dan lu nggak pernah sampein itu ke nyokap? Pas udah lulus SMA baru kan udah mulai syuting, terus kan sambil waktu itu kan aku sekolah kan, aku sekolah masak kan, sekolah chef gitu. Jadi kayak aku pengen apa, misalnya temen-temenku pengen ke Bali atau temen-temenku pengen ke Singapura, ya mama ikut gitu. Sampai aku nikah lah baru aku bisa kayak oke, aku sudah menjadi ibu-ibu nih, aku baru bisa. Jadi aku ngerasain kayak camping, terus free dive dan lain-lain tuh hal-hal yang aku mau tuh justru setelah udah punya anak. Setelah udah punya anak. Gitu. Berarti nyokap tuh emang bener-bener Protek protek ya, banget. sayang banget mungkin ya, dan Ya, worry sayang. gitu. Ya, mungkin ya itulah seorang ibu. Iya, bener. Tapi ketika lu di sekolah kan berarti hitungannya lu jadi artis nih. Ada perlakuan dari teman-teman lu yang apa ya, bikin lu nggak nyaman nggak sih ketika lu, ya kan mungkin aja ya kayak dibecain Untungnya aku tuh ada di sekolah yang artisnya banyak. Oh. Jadi bukan cuma aku doang satunya gitu ya. Jadi di sekolah itu emang banyak banget kayak Kak Laura Basuki itu di situ, terus Sandy Aulia, Naysila Mirdad, Wow. Niki Tirta, banyak banget sih kayaknya yang di sekolahku tuh emang banyak banget. Sorry, itu sekolah apa, manajemen artis? Aku banyak artis ya? Banyak artis ya? Iya, banyak banget. Iya. Jadi kayak biasa aja gitu. Sorry. Gue pikir SD contoh 0 pagi, 01 pagi misalnya. Di mana itu berarti? Don Bosco Pondok Indah. Oh, Don Bosco, Iya. bro. Gitu. Abang sempet dagang di situ kan, Bang? Oh, Don Bosco. Ya. Jadi ya udahlah ya, itu hal biasa ya. Bener, kayak aku sangkatan sama Talita Latif juga sangkatan. Jadi emang kayak ya itu biasa aja mereka. Terus di sekolah itu mensupport buat kita yang punya karir di luar. Jadi kayak misalnya aku syuting kan emang tetap harus sekolah tuh. Tapi misalnya sekolah pulang jam 2, boleh tuh jam 12 kita pulang. Ya, jadi setidaknya kita dapat dispensasi lah 2 jam. Ada privilege dari Ada privilege karena kan kalau bagus juga bagusin sama sekolah gitu. Wah, tapi kan ada juga sekolah yang kayak nggak disiplin nggak ketat peduli ya. gitu Kalau kan. di sini nggak, mereka support kayak yang atlet. Jadi juga di situ ada atlet-atlet gitu kan. Jadi emang ya alhamdulillahnya bersyukurnya ya lagi-lagi aku dapet sekolah juga mensupport kegiatan-kegiatan itu gitu. Karena waktu gua kuliah sampai ada gua memutuskan untuk hengkang dari kampus gua. Karena nggak boleh izin. Bukan nggak boleh izin. Padahal 2 minggu sebelumnya gua kayak curhat sama dosennya gitu. Dia dipanggil gua ke ruangannya. Itu gua lupa dia kepala jurusan atau bagaimana gitu. Cewek pula kan. Gimana kamu kuliahnya? Alhamdulillah baik, Bu. Saya dapat beasiswa. Gua dapat beasiswa pada saat itu. Oh iya, kamu udah mulai syuting ya? Iya, Bu. Kan saya kuliah di sini biaya sendiri, saya nggak mau nyusahin orang tua saya, jadi saya sambil bekerja, Bu. Iya, bagus ya, pertahankan dia, yang penting kuliahnya tetap jalan. Iya, Bu, siap, Bu. 2 minggu kemudian mata kuliah dia, gue diusir sama dia. Karena apa? Karena menurut dia catatan kehadiran gue sudah melebihi kuotanya. Padahal seinget gue sih enggak. Dan gue itu sampai nginep di kampus, datang baju Ada rapi, sensi tersendiri wangi. kayaknya loh. Kenapa Iya, tuh ya? abis itu gue nggak ngerti mungkin. Ya. Tapi kalau ditanya cita-cita dari hati lu paling dalam, lu emang sebenarnya pengen jadi apa, Risti? Dulu tuh aku sempat sekolah masak karena aku emang suka masak. Dari kecil tuh aku suka banget masak. Terus tapi pas aku udah mulai sekolah masak itu ternyata chef-chef yang ngajarin tuh kayak kamu gak cocok masak deh Risti gitu. Kayak kalau misalnya emang jadi kayak misalnya di hotel. Sorry nih, gak cocok masaknya apa nih? Kan kayak kalau misalnya kita belajar pada saat itu buat jadi professional chef tuh kan emang harus kayak di hotel gitu kan. Sementara kan kuali-kualinya besar, aku kan kecil pada saat itu kan. Jadi kayak kamu kalau mau di hotel kamu di front desk aja katanya gitu. Kamu jangan di dapur gitu kan. Dan zaman dulu kan belum zamannya
zamannya chef artis kayak gitu ya kan. Maksudnya Iya, kalau sekarang betul. kan di era-era sekarang jadi Iya. semua juga bisa berkarir di TV, di YouTube kayak gitu. Iya, kayak Niki Tirta juga kan maksudnya Iya, benar. secara visi juga nggak tinggi-tinggi Betul, banget betul, kan, betul. udah bisa jadi chef Dan juga. memang waktu itu aku sambil ngejalanin sinetron dan akhirnya itu pilihan kan karena kayak harus sekolah jam 9 sampai jam 12 itu masak pasti kan. Tapi pulangnya langsung syuting sinetron Safa dan Marwah waktu itu dan Safa dan Marwah zaman dulu kan stripping tiap hari masih sampai pagi gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku milih buat ya udah syuting deh karir deh. Dan lu ikutin apa kata apa tuh? Itu jatuhnya apa? Dosen atau apa yang Ya, bilang? apa namanya ya chefnya head chef kan yang ngajarin ya. Enggak bukan ngikutin dia sih tapi lebih kayak aku Sadar. saya hidup tuh milih kan harus yang mana dan aku pilih ya pada saat itu aku pilih syuting karena itu udah punya apa ya kesempatan pekerjaan di situ nggak bisa ngejalin karir barengan karena bukan kuliah yang belajar akademis kan kalau jadi Harus kalau praktek. masak itu aku di depan kompor 1 hari 3 menu belajar tapi mainannya kan sama pisau, mainannya sama api gitu kan ya. Dan kayaknya ya udah aku lanjutin sinetron aja. Coba lu lanjutin. Paling nggak kalau lu main api, main pisau, lu bisa jadi limbah. Sirkus. Dan kalau menurut gue ya, kalau cuma alasannya karena kualinya gede segala macam, sebenarnya Rizky juga harusnya berpikir logik pada saat itu kalau misalkan keterbatasan karena mejanya mungkin tinggi, Iya, kualinya iya. gede, sebenarnya lu bisa tetap masak. Iya bisa. Lu masaknya di kualinya jadi. Agak Tapi di panas dalam ya. kualinya. Ada kualinya. Gue masih bisa masak, bro, gitu. Iya. Tapi Sebenarnya emang masih bisa sampai deh. sekarang aku masih senang masak. Masih senang Cuman masak. memang nggak aku stresin ke sana. Lah kalau udah ada sekolah masak, ada niatan pengen jadi chef, nggak kepikiran untuk buka usaha F&B? Belum sih. Maksudnya sekarang ini enggak. Kalau aku justru kan yang dijalanin bisnisnya kan bisnis fashion justru kan. Sekarang jadi mungkin karena memang punya kegiatan dari SMA sampai sekarang pada saat aku sama anak-anak, aku ngambilnya justru punya brand gitu, punya brand fashion sendiri setelah pakai jilbab Oh justru ke fashion? ke fashion gitu. Justru jalannya justru sampai sekarang masih di fashion. Berarti F&B-nya fashion and beverage? Enggak, bukan. Bukan. Aku bingung loh ini. Iya kan harusnya food and Food and beverage kan? beverage. Enggak, ini fashion. Tahu gak sih teman-teman? Tahu ya? F&B ya, food and beverage, oke? Ya ini ilmu lagi nih buat teman-teman nih. Makanya bintang tamu Omen tuh berbagai macam gitu biar kalian juga belajar. Jadi Omen Ngerti ini nggak? kakak-kakak di sini nih teman-teman, sahabat apa gimana? Oh benalu mereka. Kalau seorang Risty Tagor, Ya. tipikal seperti apa sih yang kalau ada masalah tuh lu menghadapinya seperti apa, Risty? Apa nih masalahnya? Tenang, ya apa aja? Iya tergantung situasi. Sometimes pasti kalau cewek ada paniknya juga sih. Tapi mungkin berjalannya waktu sekarang bisa agak lebih tenang. Tapi kalau aku terbiasa apa tuh diobrolin aja sih. Lebih kayak komunikasi, ngobrol. Kalau nggak nyaman kayak di rumah misalnya gitu, ya marah tuh bukan teriak-teriak. Tapi aku bisa bilang kayak mama marah nih kalian gini. Terus duduk ngobrol gitu. Karena mungkin dari di keluarga memang kebiasaan selalu duduk di meja makan ngobrol. Dari zaman mama papa sama kakak-kakak tuh ada apa yang nggak suka tuh duduk ngobrol disampein. Karena kan nggak bisa telepati ya, kayak peka dong harus ngerti gitu enggak. Jadi ngobrol pasti. Emang harus ngobrol. Berarti mama sama papa sosok yang seperti apa di mata lo? Ya orang tua yang modern, baik. Kita tuh bisa apa ya? Kita tetap ada adab banget. Mereka ngajarin aku buat sopan santun. Tapi santai. Kita bisa ngobrol bareng. Aku sama papa tuh salah satu mungkin yang nempel banget sama papa. Kayak kita bisa bahas segala macam hal bareng, terus nonton juga bisa bareng gitu. Pernah ribut gak sama bokapnya? Pasti pernah. Ya pasti suka selisih paham gitu kan. Tapi memang ya tambah dewasa, tambah ngerti kalau apa ya? Aku yang harus ngerti mereka sih. Nggak bisa maksain mereka ngerti aku. Gitu. Why? Karena ya kan aku anak ya. Jadi kayak kalau buat aku pribadi, sometimes sampein yang udah, tapi nggak usah ada ribut-ribut gitu. Jadi bisa dibahas baik-baik dan coba buat ngerti aja. Meskipun sometimes juga kayak kalau misalnya mereka maksain yang nggak sesuai, aku nyampein aku diem. Aku tuh pilih aku diem dulu. Karena buat aku kayak jangan bahas apa-apa kalau lagi emosi deh. Ntar cuman kayak meledak-meledak tapi nggak ada yang denger gitu loh. Teriak-teriakan dua-duanya kan nggak ada guna. Jadi ya udah diem aja. Ntar kalau udah santai, aku mundur bentar, udah adem baru aku duduk lagi. Kenapa? Emang salahnya apa? Aku bikin salah apa? Gitu. Cari jalan keluar yang baik aja. Gitu. Berarti ya hampir sama seperti apa yang gue lakukan sama
let's say karena gue sekarang udah berkeluarga ya, misalkan gue ada argumen sama istri gue gitu dan tensnya udah mulai agak naik, yang biasa gue lakukan adalah gue mundur 2 langkah. Terus kemana habis itu? Muter balik tuh. Pamit, assalamualaikum gitu. Efeknya apa kalau kayak gitu? Efeknya gimana? Efeknya ya besok akan tetap dibahas kok gitu. Jadi percuma ya kita kabur ya. Emang harus diselesaikan hari itu juga. Nah lu tipikal orang yang menyelesaikan masalah di hari itu juga atau seperti tadi lu bilang, ya, calm down dulu. Sebisa mungkin hari itu. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa gitu. Karena kan maksudnya ya sometimes bisa mundur sebentar, sabar. Atau misal kita ada kegiatan ya jadi jangan maksain orang harus jawab pertanyaan segala macam, enggak. Ya lihat situasi gitu. Oke. Nah itu kan pada saat lu menjadi anak. Dan sekarang lu udah menjadi orang tua dari 3 buah hati lu. Ya. 13 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun. Apa? Cewek, cowok, cewek? Yang pertama cowok tuh cewek. Oke, udah lengkap lah ya, ibaratnya. Alhamdulillah. Nah gimana lu menerapkan ilmu parenting yang lu dapat secara lu nggak sadari dari orang tua lu ke anak-anak lu? Apakah plek ketiplek sama atau ada pembaruan? Nggak bisa sama karena emang eranya udah ganti sih. Oke. Eranya udah beda. Setuju. Sekarang tuh sama mereka udah jadi temen, mesti ngomongnya heart to heart ya sama mereka. Terus ya aku nggak bisa maksain, mungkin zaman dulu bisa kayak mama bilang enggak gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa kayak gitu. Nanti mereka cari tempat yang nyaman yang lain. Jadi aku berusaha buat jadi temen sih sama mereka, ngobrol, duduk, terus ya mau mereka cowok cewek tetap pakai hati banget sama mereka. Dan aku coba buat komunikasi ini kayak gini nih tetap sama yang mana yang lagi pegang handphone suka tanya sayang mama lagi apa, mereka ngobrol, I miss you, pengen apa yang dirasain, misalnya yang sakit dirasain apa, jadi ngobrol terus aja sama mereka. Walaupun Supaya pakai handphone. Iya biar pakai handphone, biarpun nanti yang kecil misalnya video call ataupun di rumah kayak gitu. Dan mereka anak-anak yang ngerti situasinya bahwa aku nih kerja gitu, tapi aku ngutamain selalu pagiku sama mereka. Sama kalau tidur karena cowok-cowok udah gede, yang kecil sama aku gitu selalu. Tapi tetap aku berkegiatan. Karena aku selalu bilang sama mereka kayak yang penting tuh momennya sih. Kalau aku lebih menghargai situasi dan momen karena waktu cepet banget kan. Kayak ngeliat mereka sekarang kayak gak bisa dibalikin lagi. Kemarin pergi punya waktu lagi libur nggak promo film, aku videoin mereka dari belakang udah nggak ada yang baik gitu, kayak udah gede-gede semua. Dan bentar lagi ya mereka bakal berganti membuat momen mereka yang baru kan. Kayak kemarin gue juga sama istri gue baru aja kayak ikut acara di sekolah kayak parenting mandatory gitulah, ngejelasin kondisi yang kita hadapin sebagai orang tua di era Gen Z dan Alpha inilah ya gitu. Dan itu yang sedang terjadi, maksudnya apalagi usia-usia anak kita yang pertama mungkin di 13 tahun mereka sedang. Aku nggak tahu mereka Gen Z apa Alpha, aku nggak tahu, bahasanya aja aku udah bingung. Ya kayak cara mereka ngobrol aja kayak udah beda gitu kan. Nggak tahu nih, anakku yang pertama sih kayaknya gen Alpha, yang kedua gennya MIDI. Alpha MIDI ya? Oke, sorry. Biar nggak tegang aja. Kayak usia-usia 13-15 tahun tuh mereka lebih percaya omongan temennya daripada orang tuanya. Pasti. Kayak dan baru kejadian tadi. Anak gue yang cewek kan sudah gue kasih pegang handphone dari umur 12 tahun ya. Kesepakatannya adalah dia boleh pegang handphone asal bisa memenuhi 3 permintaan gua. Handphone ini buat 1 alat komunikasi, 2 alat belajar, 3 itu buat alat apa ya? Gua lupa, buat belajar terus sama apa? Oh, share something good lah. Kalau dia punya handphone. Tadi siang ada miss call. Udah seneng banget gue. Terus ternyata dia cuma ngetik maaf ayah kepencet. dengan harapan dilanjutin, ayah lagi apa? Baper bapaknya nih. Tapi ternyata enggak. Terus gue cuma jawab, oke sayang, udah. Abis itu dia nggak jawab lagi. Ya Allah. Jadi itu situasi yang zaman dulu kita mungkin gitu ya, orang tua tuh kangen sama kita, dan sekarang kita yang kayak gitu kan, ngerasain kayak. Bener ya. Kayak ya tapi kan kalau dulu kan kita nggak ada handphone ya. Iya, apalagi zaman gua ya. Sorry, umur lu berapa sekarang? 35. Kan jauh, gua 10 tahun ya.
Apalagi zaman gua kecil kan nggak ada handphone Iya. gitu kan. Kalau sekarang kan ada handphone mempermudah Iya, semua betul. gitu. Tapi kayak gimana ya, kayak kita kadang-kadang itu juga yang di satu sisi kalau kita anggap hal yang nggak baik, di sisi lain mungkin itu juga jadi pengingat, bener kata lu. Maksudnya kayak sekarang kita jadi orang tua, tapi kita juga masih punya orang tua. Iya, benar. Berarti ya dari situ kayak gue belajar kalau misalkan Mereka juga pasti rindu nih sama kita. nah itu dia gitu. Gue pamit dulu ya. Nah, lu keras gak ngedidik anak-anak lu? Enggak sih. Sama sekali? Aku selalu bilang sama mereka disiplin aja. Maksudnya kayak kita tetap harus punya adab, sopan santun tuh penting karena zaman sekarang tuh anak-anak selengean ya, ketemu orang lewat aja gitu kan. Udah beda salim sama kita dulu. Kayak gini disalimin gitu kan. Zaman dulu anak-anak sekarang dulu kayak masih Bang, Om, kalau sekarang botak. Terus sekarang mereka pakai lewat. Iya, gue samperin kalau kayak gitu gue samperin buru. Iya, dan aku selalu kayak, tapi aku juga ngasih mereka pilihan. Jadi aku selalu bilang hidup tuh punya aturan, tapi juga kalian punya pilihan. Jadi ada rules yang kayak misalnya kayak sholat, sekolah, tidur yang bener tuh, makan tuh udah wajibnya mereka gitu kan. Tapi mereka punya pilihan, misalnya mereka mau menu makan apa, mau pakai baju apa, aku nggak akan atur. Misalnya kita di weekend mau kemana itu kita bisa gantian. Mereka bisa request, abang mau apa, dia mau apa, semuanya bisa ngobrol gitu. Jadi tapi mereka kan punya perbedaan pilihan. umurnya lumayan jauh nih. Lumayan jauh. Ketika Tapi misalkan minggu ini mau ke sini itu cara lu ngatur untuk bisa membuat senang semua anak-anak lu gimana? Ngobrol sama mereka, kayak kalau malam kalau lagi libur bisa ngobrol sama mereka, pengennya apa, nanti kalau misalnya libur sekolah maunya kemana tuh aku ngobrolin. Dan mereka biasanya sih yang cewek bakal sama aku kan, jadi yang cowok-cowoknya udah bisa main bareng. Jadi kayak kemarin, misalnya minggu kemarin tuh mereka pengen main ke salah satu mall yang emang dimana tempat play parknya cuma buat anak umur 7 tahun ke atas. Jadi kita punya agreement, hari ini pilihannya 2 nih, misalnya kayak mereka kan suka kadang-kadang mau es krim, permen atau apa, terus mau mainan atau mau main. Jadi mereka harus pilih salah satu dan komitmen sama itu semua. Jadi akunya juga harus jujur, harus. Jadi kalau aku bilang aku janji, aku harus tepatin gitu kan sama mereka supaya mereka juga kayak gitu. Jadi komitmen lah. Jadi kita sama-sama punya komitmen di rumah gitu. Karena memang mungkin aku kan harus double ya. Aku harus jadi mom and father at the time gitu kan. Jadi sometimes aku harus tegas, tapi juga tetap harus pakai hati sama mereka kayak gitu. Sorry, gue sama sekali nggak mengikuti berita lo. Berarti lu sampai sekarang masih jadi single parents. Yep. Oke. Gimana beratnya? Enggak berat, happy. Ya, nggak enjoy. Maksudnya karena buat aku lebih memilih kondisi kayak gini, tapi anak-anak tahu situasinya daripada berayah tapi tidak merasakan situasi ayah dalam rumah kayak gitu. Ketika lo menjadi seorang orang tua tunggal gitu, bagaimana lo menggantikan peran ayah? Nggak bisa sih, cuma bisanya Allah aja, minta tolong sama Allah buat kayak tolong bantu buat ngisi tangkinya siapa nih, misalnya ada saudara atau sama ayahnya kan juga bisa gitu. Cuman hari-harinya sama aku. Sebagai single parent, ada momen terberat dalam hidup lo ketika kemarin aku berangkat haji, kebetulan aku dapat hadiah haji dari Allah, tapi si abang wisuda, si ade juga wisuda TK, yang satu wisuda SD. So aku nggak bisa datang gitu, jadi aku nangis-nangis lah di haji itu kayak. Dan aku dapat berita mereka tetap bisa aku atur gimana caranya mereka tetap happy, mereka tetap video call sama aku, mama aku udah make up, aku mau ini, tapi aku nggak ada di situ gitu. Terus si abang alhamdulillahnya bisa komunikasiin supaya ayah sama bundanya, maksudnya yang sekarang udah sama ayahnya bisa gantiin gitu. Terus aku tuh tegang banget sama nilainya dia waktu itu, karena kemarin tuh pas SD parah, dia cuek banget, kayak yang sekolah dia yang stres aku gitu loh. Jadi kayak sama kayak nilainya eranya gitu kok sekarang. Iya, aku kayak bang kamu yang sekolah kok mama yang stres, nilainya tuh sempat gurunya kayak Bu Arsen nggak ngisi karena kenapa susah. Jadi dia nggak mau berusaha, jadi susah dia kosongin aja gitu. Jadi aku kayak, abang ini apa gitu. Jadi kayak dia kosongin aja, kayak susah mah. Oke bang, please bang, at least jawab apa kayak gitu ya. Berusaha lah gitu. Dan aku kayak ngobrol sama dia heart to heart bahwa komitmen aku adalah kalau kamu nggak bisa jawab, kamu nggak naik kelas, saya nggak akan bantu. Jadi kamu mama akan biarin kamu mengulang SD. Dan ternyata aku dapat hadiah di haji, nilainya bagus-bagus. Aku kayak alhamdulillah. Jadi ya itu momen berat buat aku adalah saat situasi aku pengen bareng mereka tapi nggak bisa. Tapi lo begitu menikmati menjadi orang tua? Ya emang aku justru ngerasa belajar tuh dari anak sih.
Maksudnya kayak banyak hal setelah punya anak, belajar, terus kayak kalau kita mau ngambil kayak sabarnya mereka sabar banget ngadepin kita dengan mood kita dan emosi kita gitu kan. Terus mereka juga orangnya gigih banget ya, ikhtiar kalau pengen mainan ya akan berusaha keras gimana caranya dapet gitu kan. Dan mereka tetap sayang, setia meskipun situasinya mamahnya mau lagi sedih, marah atau apapun, mereka tetap cinta aja terus gitu. Dan mereka selalu menguatkan lo. Iya pasti. Siapa yang menurut lo yang paling lo banget di antara ketiga anak-anak ini? Aduh, nggak tahu lagi ya. Kalau aku ngerasanya sih sebenarnya karena aku ngajarin mereka dari dulu tuh kayak misalnya mana yang lebih aku sayang. Mereka sering banget nanya, mama sayang aku apa sayang abang apa sayang siapa gitu kan, anak-anak kecil sering nanya gitu. Dan aku jawabannya adalah aku sayang abang 100, Arka 100, Cila 100. Jadi nggak ada tuh 100 bagi 3 gitu. I give my all gitu sih. Good. Itu. Thank you. Memang ya kalau gua pelajari memang gitu, kita emang harus ngasih 100% ke semuanya gitu. 100% ke pasangan, 100% ke anak-anak kita, semuanya sama gitu. Tapi kan porsi secara kebutuhan saat itu yang berbeda-beda. Ya. Dan kita juga sebagai orang tua kan kadang-kadang harus udah mulai belajar punya skala prioritas. Siapa yang harus kita dahulukan untuk diberikan yang terbaik pada saat itu gitu. Kalau ngomongin secara target seorang Risti Tagor, apalagi sih yang pengen diraih, pengen dicoba, pengen dilakukan? Apa ya, kalau ditanyain target kayak gitu aku bingung juga sih. Mungkin aku memang kayak goalsnya cuma bisa deket sama Allah, tenang, bahagia, mungkin itu ya, ngeliat orang-orang yang aku sayang bahagia. Tapi yang lainnya ya kayak karir dan lain-lain, ya kan kita mesti punya planning ya gitu. Betul. Dan aku happy ngejalanin, aku ngerasain tuh Allah kasih izin aku selalu kerja sambil main gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya acting tuh kerja sambil main, nyanyi itu juga kerja sambil main. Jadi aku fun, aku bersyukur sama semua. Dan emang karena aku udah menemukan cara bahwa di hidup tuh gak usah punya ekspektasi, gak usah taruh di hati gitu. Karena jadinya lebih nyaman gitu ngejalaninnya. Itu kali ya, karena kadang-kadang semua tuh bisa rusak cuma gara-gara ekspektasi. Iya. Apalagi kita berharapnya sama sesama kita gitu kan. Iya. Bisa gak sesuai dengan harapan dan segala macam. Karena yang punya kuasa untuk jalan cerita sesungguhnya, jalan cerita sebenarnya yang akan kita lalui ya cuma Tuhan kan. Benar. Nah, bagaimana meyakinkan anak-anak lo ketika lo memutuskan mama pengen mulai kerja lagi nih? Karena kan mereka kan biasa ada lo gitu. Kalau mulai kerja sih emang kerja terus sih, tapi mungkin apa ya? Kalau aku tuh ngobrol sama mereka kayak aku komitmen kayak pagi aku sama mereka, terus di libur sama mereka, itu ngobrol komitmen dan emang itu dari kecil. Jadi mereka justru udah biasa ikut aku kegiatan, mereka yang masih ASI selalu ikut. Jadi sampai 3 tahun tuh tenteng terus kemana-mana. Jadi emang itu udah riders, kalau mau aku talk show atau aku ngapain ya aku mesti bawa anak gitu. Tapi begitu mereka sekolah ya aku ajarin juga kayak gitu. Nah berarti yang tadi kita sempat obrolin di awal, sekarang lo ada karya baru, film. Dari Visinema. Judulnya Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Ini cerita tentang apa? Apa anak kecil ditinggal terus ada penculik yang mau masuk? Itu Home Alone, itu Home Alone. Bukan. Oke. Atau apa? Cerita garis besarnya kayak gimana? Kalau Home Sweet Loan ini sebenarnya cerita tentang seorang namanya Kaluna, itu diperanin sama Yunita Siregar. Dan dia itu adalah orang yang kerja di kantor, yang pengen banget punya rumah gitu kan, dengan gaji dia seadanya dia pengen punya rumah, tapi ternyata dia juga terjebak dalam situasi sandwich generation. Ya, yang ibaratnya nggak segampang itu gitu loh buat punya sesuatu kan, karena punya tanggung jawab. Dan aku di sini berperan sebagai Tanis, yaitu salah satu sahabatnya dia. Jadi kita berempat nih, aku, Derby, Vita sama Anita, itu kita sahabatan berempat di kantor. Dan kita ya support sistemnya dia gitu. Lu casting atau ditawarkan? Ditawarkan pada situ, tapi tetap ya screen test dulu. Waktu itu kayak ya itu aku bilang 2003 aku pengen, tiba-tiba ditawarin film yang kayak kok cepet juga ya Allah, baru kepengen tiba-tiba kesampaian ditawarin. Tapi lagi-lagi sebelum itu goals kontrak aku nggak taruh di hati, tapi happy banget. Kenapa? Karena yang pertama itu Visinema yang emang aku suka nonton film-filmnya. Terus juga ini adaptasi dari buku
bukunya Kak Almira, Home Sweet Loan itu. Dan sutradaranya memang aku belum pernah dapet sutradara perempuan. Jadi ini kayak tantangan baru, ini Kak Sabrina, dan ternyata pada saat ngejalaninnya, ya Allah juga tetap terus ya penuh syukur, penuh dengan kebaikan, orangnya baik banget. As a sutradara, detail dan menerima kembalinya aku 15 tahun gak acting kan pasti beda ya. Beda, betul. Jadi kayak dia bisa ngejelasin bahwa gue maunya Tanis kayak gini, Risti maunya Tanis versi kayak apa, kita ketemu di tengah untuk dapetin peran ini dengan benar gitu. Ada kagok-kagoknya nggak? Ada deg-degannya banget sih, ada nggak pedenya, ada deg-degannya, terus kayak gue masih hafal nggak nih, gue bisa nggak nih ya gitu. Tapi, ada retake-retake ya? Ada retake tapi bukan retake yang fatal-fatal gitu sih, karena lebih kayak emang teknisnya atau detail-detailnya, tapi aku ngerasa happy banget gitu. Kapan mulai tayang? Nanti Home Sweet Loan di bioskop tanggal 26 September 2024. Di seluruh bioskop kesana. Seluruh bioskop Indonesia. Nah, ini ceritanya relate gak sama lu? Relate banget sih, karena kalau nonton itu tuh ini tentang sandwich generation, dimana kayaknya kita semua sandwich generation gak sih Kak? Maksudnya yang dimaksud dengan sandwich generation kan adalah orang yang hidupnya diapit dengan kebutuhan. Misalnya dia punya gaji, tapi dia juga punya orang tua yang masih harus dia bantu, atau punya keluarga yang dia bantu, tapi ceritanya beda-beda gitu. Kalau aku sih ngerasa ngebahas soal sandwich generation, itu bahasa baru aja. Sebenarnya kalau bahasanya kita zaman dulu ya itu antara anugerah atau nasib ya. Udah kita nggak punya pilihan untuk hidup kayak gitu. Kalau kayak aku pun misalnya mau dibahas sandwich generation, mungkin cuma levelnya aja berat atau ringan. Kalau aku ngerasanya aku kan juga pasti punya mau untuk diri sendiri, tapi punya tanggung jawab sama anak-anak, terus pengen berbakti sama orang tua gitu kan ya. Dan kalau misalnya ada saudara yang membutuhkan, kita pasti pengen saling bantu gitu. Tapi memang di film Home Sweet Loan ini kemarin kita sempat ada campaign atau promo bilik curhat namanya, di mana ditaruh satu bilik di tempat KRL ataupun di depan mall. Ternyata banyak banget orang yang curhat dengan kehidupan mereka masing-masing. Jadi aku ngerasa ternyata sandwich generation tuh dihadapi banyak orang. Mereka tuh pengen cerita sih, karena sering banget orang-orang yang melukai mereka tidak menerima tuh orang terdekat sendiri. Pasti. Gitu kan. Kayak akhirnya mereka ngerasa kayak gue di rumah tapi gue nggak kayak punya rumah gitu. Gue kayak ternyata sometimes justru temen gue ya, keluarga gue nomor satu yang nggak sedarah kayak gitu sih. Gitu sih. Nah ini menurut gue kan gue udah sempet lihat trailernya juga. Sepertinya sangat relate sama kondisi whatever lah ya, Gen Z whatever, Gen Z ya, atau Gen Alpha lah gitu. Sama ya. Ya. Di kondisi sekarang kayak lu udah kerja banting tulang, udah kerja susah payah segala macem, tapi balik lagi lu harus jadi anak, lu harus jadi orang yang bisa ngebantu sekeliling lu, tapi lu juga punya keinginan. Salah satunya adalah keinginan untuk mempunyai rumah. Which is zaman sekarang kan sulit. Dan gak usah dari penghasilan, tapi harga rumahnya dan juga di Jakarta susah banget gitu kan ibaratnya. Itu. Kenapa alasannya mungkin banyak anak-anak sekarang yang memilih untuk ngapain gue beli rumah? Mending gue ngontrak gitu kan. Banyak orang ngomong kayak gini, ya ngapain juga gue punya rumah, orang hidup juga ngontrak, ntar juga meninggal. Ada juga yang gitu kan, mikirnya kayak gitu. Kenapa orang harus nonton film ini? Kenapa orang harus nonton film ini? Karena menurut aku ini filmnya relate. Ini mungkin bisa ada sisi kaluna dalam diri kalian yang kayak setidaknya kalian nggak sendirian. Jadi bahwa kita tahu bahwa ini bukan soal pencapaian ya, udah punya rumah apa belum, atau udah sukses atau belum, tapi tahu dulu bahwa perjuangan kalian sampai dengan saat ini tuh kalian udah hebat, kalian udah kuat, badan kalian tuh udah nemenin kalian sejauh ini tuh udah luar biasa gitu. Ya, kadang-kadang kita juga, gue pernah nyobain beberapa kali tapi akhirnya lupa lagi gitu. Berterima kasih sama tubuh kita, berterima kasih sama diri kita tuh setiap kita mau tidur, itu harusnya kita lakukan gitu. Gue cuma beberapa kali gue sempet ngelakuin itu gitu. Tapi itu works gak? Mungkin karena baru beberapa kali ya, Ti. Jadi mungkin kalau kita udah konsisten melakukan itu, mungkin tubuh kita berasa dihargain gitu ya. Kalau baru sekali dua kali mungkin kayak apaan sih lu? Terus juga besok lu lupa gitu, paling gitu ya. Tapi ada masanya gitu, gua mencoba menerapkan itu, pulang ke rumah, udah di tempat tidur, udah selesai doa dan segala macam, terus kayak let's say kayak berterima kasih sama diri gua. Thank you ya buat hari ini, terima kasih udah kuat ngejalanin hari ini, besok kita siap-siap ya sama new journey gitu, pengalaman terbaru gitu, ya besok siap-siap gitu. Karena waktu pada saat gue sempat hipnoterapi pun salah satu treatmentnya itu. Kenapa hipnoterapi Kak? Karena gue takut tinggi.
Oh oke, Makanya gua pendek. ada punya. Nah. Serius loh ini. Nah, karena Akhirnya beneran. Enggak. Gua beneran takut tinggi. Dan gue hipnoterapi. Salah satu treatmentnya itu sebenarnya kayak Ngobrol sama diri sendiri ya? ngobrol sama diri sendiri. Ketika lu nggak tenang atau lu lagi fucked up sama sesuatu gitu, lu lagi bermasalah sama sesuatu. Nggak usah jauh-jauh kayak misalkan let's say lu lagi main apa, misalkan lu lagi main badminton, terus lu ngerasa kok pukulan gue lagi jelek segala macem gitu. Ya lu harus kayak menyapa diri lu dan kasih apa ya positive vibes ke diri lu bahwa hey lu kenapa? Ngasih excuse Yuk bisa yuk gitu. Dan beberapa kali kayak let's say gue main golf misalkan gitu, pukulan gue lagi jelek, itu gue kayak menenangkan diri gitu. Kenapa kamu kenapa? Ayo bisa juga ya, hari gitu ini ya? bisa yuk, hari ini bisa yuk. Nah akhirnya gue coba, tetap jelek. Nggak bisa loh. Nggak bisa loh. Nggak bisa loh. Aku baru di mana sih? Kuping lu di mana sih? Hei, lu nggak dengerin ya? Ya. Gagal lah udah, baru mau diikutin. Gagal kayak gitu. Oke, itu jangan lupa teman-teman pokoknya nonton Home Sweet Loan mulai tanggal 26 September 2024 di bioskop kesayangan kalian. Pokoknya di situ ada Derby Romero, ada Risty Tagor, ada Yunita Siregar sama Vita Anggreni. Nah, dari Visinema itu udah pasti bagus lah. Bismillah. Karya-karyanya Visinema. Oke, sukses buat filmnya, sukses buat karir lo Risty, sukses buat kehidupan lo, buat anak-anak lo juga jadi anak-anak yang berbakti yang pasti. Amin. Dan juga bisa membanggakan lo. Semoga semua doa indah itu juga kembali buat kakak. Amin ya robbal alamin. Buat om ya, buat Om. It's okay. Kalau emang kagok manggil gue om, it's okay. Sebelum kita tutup obrolan kita, Risty di Omwen kali ini, satu kata yang mewakili hidup lo apa? Penuh syukur. Masya Allah. Risty Tagor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.